Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku. Masih dalam gelaran pameran otomotif terbesar se-Indonesia, Gias tahun 2025 di SBSD. Kali ini aku berada di Hall 1, pintu masuknya. Dan kalau teman-teman orang yang suka bus, pecinta bus, Gias itu adalah ajang atau momen perkenalan unit baru, model baru. Tapi untuk Gias tahun 2025 ini beda. Biasanya untuk bus karoseri terutama itu ada di tempat yang depan, sekarang dipindah di belakang agar orang-orang tahu kalau oh Gias itu masih ada busnya. Di Hall 1 ditempatkan boothnya Hino, salah satu merek yang cukup familiar di Indonesia untuk segmen kendaraan komersial, teman-teman, yang memajang unit terbaru juga, bodi terbaru, warnanya juga cukup mencolok. Ini dia, Avante H8 dengan bodi terbaru. Avante baru, era baru, dia menggunakan sasis Hino RM280 ABS, yang mana Hino RM280 ini adalah tipe paling laku untuk saat ini di segmen big bus, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian datang dari sana nih, terus hadap kiri, wah langsung lihat bus semewah ini. Kita langsung aja nge-review secara singkat karena beberapa waktu yang lalu kita udah bikin kontennya tentang Avante ini di Hall 11. Nah ini sekarang kita akan review apa aja yang ada di boothnya Hino ini, teman-teman. Mulai dari sini, ini adalah bus miliknya PO Bagong Biru Pariwisata, asalnya dari Malang yang beberapa waktu yang lalu ekspansi ke Jakarta, tepatnya poolnya ada di Tambun sana. Kita geser ke sebelah sini, teman-teman. Di sebelah sini kosong, jadi kita bisa lihat desain liverynya, desain bodinya secara detail. Untuk dari dimensi bus ini tingginya 3,8 karena dia menggunakan bodi dari Avante H8. H ini artinya high mungkin ya. Ada H7 3,7, H8 3,8, H9 3,9. Tapi dia kan menggunakan sasis Hino RM280. Dia itu sebetulnya bisa digunakan bodi yang tinggi-tinggi banget. Misalkan 3,9 itu masih bisa. Karena di belakang sini dia menggunakan tipe suspensi wide. Suspensi wide itu berarti suspensinya berada di depan di sini dan di belakangnya ban tepat. Modelnya kayak banana gitu. Jadi dengan konstruksi model seperti itu, selain nyaman, dia itu nggak limbung. Jadi tetap stabil di berbagai kondisi, teman-teman. Cuman mungkin karena dasar pertimbangannya bus ini tuh pariwisata, tingginya itu agak diturunkan. Misalkan kalau masuk di daerah-daerah yang nggak lazim dilalui bus wisata kan jalurnya kan ngikutin yang nyewa. Jadi tingginya dimodif mentok 3,8 meter aja. Tapi sebetulnya dengan speknya Hino RM ini dia bisa, teman-teman. Oke, kita langsung ke sebelah ya. Tapi ngomong-ngomong, liverynya unik juga loh. Ada batiknya, terus ada gambar tokoh-tokoh pewayangannya gitu. Nah, kalau dilihat dari bagian depan, bus ini tuh untuk Avante yang baru dia nggak meninggalkan ciri khasnya, yaitu jenong di depan sini. Awal-awal desainnya Avante yang model kayak gini tuh aku agak aneh sih. Cuman sekarang menjadi ciri khasnya Avante gitu loh. Dan itu menjadi cakep, teman-teman. Apalagi semenjak dia menghadirkan model Grand Captain yang di situ di atas ada slipernya. Jadi ruangan untuk slipper itu lebih luas lagi di situ. Jadi posisinya bisa lebih maju. Untuk spionnya ini dia udah model yang baru, tapi sekilas kayak model punya Skylander, si New Armada. Tapi dia nggak ada kayak lubang-lubang di samping gitu. Dia padat. Terus di sini juga ada lampu sennya, teman-teman. Nggak cuma di sini aja lampu sen. Warna biru itu di bagian selendang. Kalau misalkan ada sen, dia akan berubah menjadi warna orange. Untuk headlampnya seperti ini. Bisa kita lihat. Dua ini lampu jauh, lampu dekat, dan ini fog lamp, ini DRL, dan ini di modif sama karoseri Tentrem sendiri. Nah, Tentrem ini juga merupakan salah satu partner karoseri yang bekerja sama udah cukup lama dengan Hino untuk membangun body bus seperti itu. Sebelum kita masuk ke dalam, ini ada spesifikasinya, teman-teman. Dia menggunakan mesin JO8E. Ini udah standar emisi Euro 4 dan dia itu bisa mengeluarkan tenaga hingga 285 PS atau 280 horsepower seperti yang tercantum di nomenklaturnya RM280 ABS. Nah, yang mana ABS ini tuh udah merupakan teknologi yang disematkan oleh Hino
di bagian pengereman. Jadi dia itu lebih safety ketika ada pengereman secara mendadak. Itu menghindarkan ban akan mengunci atau bus akan tergelincir. Jadi bus masih bisa dikendalikan. Jadi untuk masalah safety, dia udah ada improvement yang cukup baik lagi. Yuk kita langsung aja samping dulu teman-teman. Wah, di sini udah ada yang pada penasaran dengan unitnya ini sih. Ketika kita pas masuk, set gitu kan, langsung ngelihat bus ini orang pasti akan penasaran. Warnanya biru, elegan, terus bodinya juga Eropa banget gitu kan. Kita coba buka di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari Hino RM280 karena bagasinya ini tuh tembus alias space frame, yang mana nggak ada batang sasis melintang di tengah sehingga volume dari bagasi ini bisa luas. Misalkan kalian mau bawa motor atau bawa kardus yang gede gitu bisa langsung dimasukin, luas loh. Sini misalkan bawa motor 1, 2, 3 pun bisa, dan itu masih bisa buat naruh koper lah atau naruh kardus dan lain sebagainya. Kan luas banget ini. Untuk ban serep di belakang situ teman-teman. Kita tutup lagi. Hei. Nah, seperti itu. Oke, untuk pintu masuknya ada 2, di depan sama di belakang. Cuman kalau pas pameran gini, biasanya di depan masuknya. Terus keluarnya lewat pintu belakang. Tapi sebelum kita masuk, aku mau ngasih tahu ke teman-teman bagian belakangnya kayak gimana. Nah, ini dia teman-teman bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini bisa kita lihat desainnya tentrem yang terbaru. Dari stop lampnya dia udah mengadopsi dari model Marco Polo G8 yang dari Brazil sana. Cuman sama tentrem dia itu dikasih motif hitam-hitam gini dan dimodif sendiri sehingga menghasilkan ciri khas tentrem itu sendiri. Lalu ini lampunya ini sekilas kayak lampunya Jetbus 3 ya, atau memang lampu Jetbus 3 ya. Dan bagian bawah sini udah dikasih semacam hiasan-hiasan gitu, dan ini tuh menjadi defaultnya sih teman-teman. Defaultnya sih karoseri tentrem. Ini juga dikasih stud bar di sini. Nah, ini untuk menghindari misalkan masuk kapal dan lain sebagainya. Di atas itu bisa kita lihat model desainnya udah model yang baru, lebih sporty lagi. Lalu ada lampu warna merah titik-titik itu. Jadi menambah kesan keren dalam desain bagian belakang bus ini teman-teman. Untuk velgnya ini dia menggunakan velg aluminium, mereknya Alcoa nih teman-teman. Ini opsional ya. Jadi kalau misalkan operator bus itu mau ngasih aluminium atau biasa, itu tergantung dengan si yang punya ini. Yang pengen kalau lebih ganteng lagi dimodif pakai velg aluminium. Tapi emang kalau spek pameran sih rata-rata dikasih velg aluminium. Jadi ketika kena cahaya dari beberapa sudut gitu, dia akan lebih menyala lagi. Kita langsung aja masuk ke dalam yuk. Oke, nah ini dia. Salah satu keunggulan dari tentrem yaitu dia bisa bikin ruangan itu sehemat mungkin. Jadi penataan itu efisien banget. Ini ruangan kru buat mengemudi di sini, ini untuk istirahat kru di belakang. Dengan model kayak gini, kru itu masih merasa nyaman. Biasanya kan plong. Ini dikasih sekat gini karena di atas ini adalah tempat sleeper. 2 seat teman-teman. Ya kru masih nyaman-nyaman aja sih karena di sini juga udah ada AC-nya keluar dari sini gitu. Terus di sini ini adalah kokpit dari Hino RM280. Kenapa kok sasis ini tuh paling laku? Yang pertama, dia itu udah memenuhi standar emisi Euro 4 tanpa harus menambahkan cairan aditif. Itu yang bikin cost-nya para pengusaha bus itu ditekan karena nggak perlu semacam kayak cairan aditif tambahan untuk menurunkan emisi gas buang karena dari mesinnya sendiri dia udah mengolah teman-teman. Lalu yang kedua, Hino pasti spare part aman karena udah dikenal di Indonesia, banyak banget suku cadangnya, nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan ada penggantian spare part dan lain sebagainya gitu. Harganya juga lumayan terjangkau, tenaganya gede, dan dia bisa 2 fungsi. Ada bisa digunakan pariwisata oke, dan juga akap pun juga oke. Seperti contohnya unit ini teman-teman. Ini adalah unitnya Bagong Biru Pariwisata. Tapi kalau kita masuk, speknya di dalam itu spek akap. Kayak gimana maksudnya spek akap? Kita langsung aja naik ke atas. Yuk.
Nah, kalau bus pariwisata itu biasanya kursinya mepet karena ngejar jumlah kan. Ini mungkin adalah segmen pariwisata yang dimodel kayak akap. Sekarang udah banyak sih teman-teman spek pariwisata yang dimodel kayak akap gini dengan kursi yang lumayan longgar, pakai leg rest. Dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana High Excursion. Misalnya gini. Loh, wisata kayak gini. Terus di depan ini ada sleeper. Sleeper kayak gini, loh, dua gini. Emang masih agak belum terbiasa sih naik bus pariwisata kasih sleeper gini. Kalau anak sekolah sih takutnya nanti rebutan ya di sini ya. Tapi biasanya yang bayar lebih akan duduk di kursi seperti ini. Terus tour leadernya ada di sini gitu teman-teman. Ya, gitulah, oke. Ini salah satu inovasinya Tentrem yang menurutku gokil sih dan udah bisa diterapkan di sasis Hino RM280 seperti itu. Yuk. Kita geser ke bagian belakang. Untuk perubahan interior dari Tentrem kayaknya di tahun 2025 ini juga belum ada, masih sama, ini warm white. Lover AC-nya seperti ini, nggak warna biru lagi, warm white. Kursinya udah berapa ya totalnya, Dim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28 sih tambah 2, 30 sih teman-teman. Nah, di belakang ini yang unik nih. Di sini ada toilet. Yang biasanya bus pariwisata itu nggak ada toiletnya. Seperti yang bilang tadi, ini tuh bus pariwisata speknya akap. Jadi, bisa lah dibuat switch gitu. Bisa akap, bisa pariwisata. Ini ada toilet, tapi toiletnya nggak ada tampungannya. Nah, di sini ada ruangan kosong. Lalu di sini ada pintu darurat yang nggak ketutupan apapun. Jadi misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, force major bisa keluar lewat sini. Ini ada minibar, biasanya dikasih kayak kopi, teh, dan sebagainya. Terus ini juga ada cool box ya. Ini ada kayak kulkas mini gitu. Dan ini adalah ruangan mungkin dari ruangan pramugara atau pramugarinya. Atau yang melayani penumpang sejumlah 30 ini. Duduk ini. Misalkan pengen butuh kopi yang dibuatin, duduknya di sini enak loh ya. Seperti itu teman-teman. Oke, habis ini kita akan geser ke booth yang sebelah. Kayaknya lagi rame tuh. Jadi bus ini nggak cuma satu yang dipajang ya. Total ada berapa? 1, 2, 3. Berarti total ada 4 kendaraan yang dipajang di boothnya Hino ini teman-teman. Kita langsung geser aja ke sini. Ini ada Hino 300 series, salah satu paling banyak ditemui di jalanan. Nah, kayak gini. Kita sekarang masuk aja. Kenapa paling banyak? Karena fungsinya ini macam-macam, teman-teman. Dia bisa untuk kargo yang panjangnya sampai 6 meter yang di sebelah sini. Simulasi kargo sepanjang 6 meter. Tapi mungkin daripada cuman dibentuk kargo aja, ini dibuat Hino Radio Box yang kerjasama dengan Radio El Sinta di gelaran Gias ini. Lumayan panjang loh. Nah, selain dipakai yang model panjang, dia juga bisa dipakai untuk box yang nggak terlalu gede, yang kecil seperti ini dengan model yang sama. Dan Hino 300 ini yang 136, dia ini udah memenuhi standar emisi Euro 4. Mantap. Kita geser ke belakang. Ini kayaknya lagi mau ada acara deh. Nah, ini adalah bagian boothnya Hino Finance. Jadi kalau kalian mau memulai usaha kendaraan komersil kayak bus, kayak truk, itu bisa konsultasi di Hino Finance. Siapa tahu ada bantuan skema pembiayaan yang bisa meringankan kalian, membantu kalian gitu. Oke, kita langsung aja geser. Nah, di sebelah sini ini ada Hino 500. Ini juga yang banyak banget kita temui di jalanan, teman-teman. Hino 500 series dengan mesin sama dengan Hino RM di situ. JO8E yang udah standar emisi Euro 4. Dia ini juga memiliki output sebanyak 280 horsepower sama dengan bus. Lihat nih mesinnya. Kalau bus kan mesinnya ketutup nih. Ini mesinnya benar-benar kebuka nih teman-teman di sini. Nah, terus ini juga udah dilengkapi dengan retarder. Jadi pengereman secara retarder ini itu bisa menghemat kampas rem karena dia pengeremannya itu pakai sistem magnetik yang ada di dalam sini, teman-teman. Retarder tuh pada prinsipnya nggak bisa buat kendaraan ini berhenti 100%. Cuman
dia efektif untuk memperlambat. Nah, seperti itu. Ini kalau dilihat dari modelnya ini spek mining ya, spek-speknya si kendaraan tambang seperti itu. Kita coba di ruang kemudinya teman-teman ya. Wah, mulai dari mesin sampai setir dan klaster instrumen ini Hino RM banget nih. Kayak gini, terus di sini belakang sini juga ada tempat untuk istirahat kernet atau driver kedua gitu. Lumayan luas buat naruh segala macam. Enak sih, makanya dia ada banyak banget di jalanan. Dan untuk Hino 500 ini dia itu ada yang untuk tambang, ada yang untuk bukan tambang. Jadi gunanya banyak banget teman-teman. Dan yang tambang ini, atau aku kurang paham sih, mungkin juga yang lainnya, ini juga udah power window nih. Jadi udah kayak mobil-mobil pada umumnya. Tinggal tekan aja ini akan turun, cerit gitu. Mantap. Oke, setelah dari truk ini kita geser ke belakang. Di sini tuh juga ada Hino Lounge. Jadi kalau kalian haus atau gimana gitu kan, bisa mampir di situ. Itu ada kayak semacam point cafe ya. Kita lihat. Oh iya, ada point coffee teman-teman. Lalu di sini juga ada penjelasan tentang Hino Total Support Corner teman-teman. Seperti yang kita tahu, Hino kan unitnya banyak. Otomatis support centernya juga banyak teman-teman untuk mendukung misalkan ada troubleshooting, terus maintenance dadakan, dan juga kalau misalkan butuh spare part bisa tersedia secara cepat seperti itu. Dengan banyaknya unit Hino yang tersebar di Indonesia, otomatis support Hino itu juga luar biasa. Dengan banyak dealer dan bengkel yang tersebar di seluruh Indonesia, teman-teman. Nah, dia juga memiliki HTSCC, Hino Total Support Customer Center. Nah, di sini ada kayak semacam marketnya di sini, teman-teman. Di dalam situ tuh kayak ada training driver, terus juga ada dekat tempat perakitannya Hino yang ada di Purwakarta sana, dan Hino juga bisa nge-training driver-driver biar lebih handal lagi dalam mengoperasikan unit-unitnya Hino di sini. Ini bukan di sini sih, tapi ini adalah modelnya kayak gitu, marketnya. Mantap sih. Dan buat kalian yang penasaran tentang Hino, bisa langsung aja datang di Gias di Hall 1, pintu masuk langsung lihat sebelah kiri udah ada booth Hino yang gede banget. Ini sekarang hari Sabtu tanggal 26 Juli. Kita menghadiri handover dari unit Bagong Biru Pariwisata yang digelar jam 13.30. Yuk kita sekarang menuju ke sana.